Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. 2. Dengan kegiatan mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu daerah, siswa dapat mengetahui tinggi rendah nada pada lagu. 3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh cerita. 4. Dengan kegiatan menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dan bercerita dengan benar. 5. Dengan kegiatan mencari tahu jenis-jenis cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis cerita fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. 6. Dengan kegiatan mengidentifikasi jenis cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan jenis cerita fiksi yang dibaca. 7. Dengan mendorong meja, siswa dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. 8. Dengan menulis hasil percobaan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerak dengan benar. Anak-anak, di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah itu. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Arona
Nah, itulah tadi lagu Yamko Rambe Yamko. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apakah kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari kita ingat lagi tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Coba kalian perhatikan. Di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, pada angka 1 sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu di bawah angka ada titik. Ya, ada titik. Nah, itu merupakan tanda nada rendah. Nah, itu merupakan nada rendah. Nah, setelah itu yang tengah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau do, re, mi, fa, sol, la, si. Yaitu nada sedang. Kenapa? Karena tidak ada titik di bawahnya atau di atasnya. Maka itu menunjukkan nada sedang. Selanjutnya yang sebelah kanan, di situ di atas angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ada titik. Nah, itu menunjukkan nada tinggi. Sekarang perhatikan. Ini ada notasi balok. Ya, notasi balok. Diperhatikan. Di situ do sama dengan G. Do sama dengan G. Do itu 1. Ya. Pada tangga G, pada urutan yang G. Nah, itu adalah nada atau notasi balok. Ya, itu merupakan contoh notasi balok. Ini juga notasi balok. Do sama dengan F ini ya. Do sama dengan F. Kalian perhatikan. Tuh semakin ke atas ya, semakin ke atas itu nadanya semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Itu kalau divokalkan, disuarakan itu adalah do, re, mi, fa,
fa, sol, la, si. Ya, seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Ya, gitu. Nah, semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Itu pada notasi angka. Ya, semakin ke kanan, maka nada semakin tinggi. Nah, sebaliknya, semakin ke kiri, maka nada akan semakin rendah. Itu pada notasi angka. Nah, nada bertitik, ya, nada bertitik di bawah. Kalau di bawah nadanya atau angkanya tadi ada titiknya, berarti itu menunjukkan nada rendah. Ya, jadi kalau ada titik di bawah angka, di bawah nada itu menunjukkan nada rendah. Nah, nada tidak bertitik itu menunjukkan nada sedang. Jadi kalau tidak ada titiknya itu merupakan nada sedang. Dan nada bertitik di atas, ya, di atas angka itu nada ya, itu menunjukkan nada tinggi. Nah, seperti itu. Jadi intinya begini. Kalau notasi angka itu semakin ke kanan, maka nada semakin tinggi. Nah, jika nadanya bertitik di bawah, ada titiknya di bawah, itu menunjukkan nada rendah. Jika tidak ada titiknya, itu menunjukkan nada sedang. Dan jika ada titik di atasnya, itu menunjukkan nada tinggi. Nah, sekarang nada-nada yang bertitik di bawah itu disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Sedangkan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Nah, sekarang tangga nada. Apa itu tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Ya, tadi kalian sudah menyimak, sudah mendengarkan nyanyian Yamko Rambe Yamko. Coba, karena kalian sudah mendengarkan dan juga sudah menyanyikan, harapannya kalian juga tahu ya apa makna yang terkandung dalam lagu Yamko Rambe Yamko. Silakan anak-anak cari tahu sebenarnya apa sih makna yang terkandung di dalam lagu Yamko Rambe Yamko. Nah, silakan hasilnya kalian tulis di buku tugasmu. Nah, sekarang coba bacalah cerita rakyat berikut. Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun, Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian.
Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memperdulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurigai kita lagi. Usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikannya. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asyik menoleh, tiba-tiba prak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun. Tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk yang lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap
dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurigai mereka. Sejak saat itu, Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayangnya, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Nah, itulah tadi cerita antara Kasuari dengan Dara Mahkota. Nah, dari bacaan tersebut, coba silakan anak-anak kerjakan. Ya, siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Yang kedua, pelajaran apa yang bisa diambil dari isi cerita tersebut? Silakan dikerjakan dan ditulis di buku tugas kalian. Anak-anak, ada berbagai jenis cerita fiksi. Di antaranya adalah cerita rakyat, cerpen, dan novel. Nah, sekarang jenis cerita rakyat antara lain ada cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Sekarang coba carilah informasi-informasi tentang jenis cerita fiksi berikut. Yang pertama ada cerita jenaka. Apa itu cerita jenaka? Nah, contohnya apa? Lalu mite. Apa itu mite? Dan coba cari contohnya. Yang ketiga ada fabel. Nah, kalian cari tahu apa itu fabel dan juga contohnya. Selanjutnya ada legenda. Apa itu legenda dan juga contohnya apa? Selanjutnya ada saga. Apa itu saga? Dan apa contohnya? Setelah itu, coba cari juga cerpen. Ya, apa itu cerpen dan apa contohnya? Ada lagi novel. Apa itu novel? Nah, silakan cari tahu ya, cari tahu masing-masing cerita fiksi. Jadi di situ ada cerita jenaka, ada mite, fabel, legenda, saga, cerpen, dan novel. Silakan kalian cari tahu apa itu, artinya apa, tentang apa, begitu ya. Nah, setelah itu kalian cari contohnya. Jadi kalian disuruh mencari tahu apa itu jenaka, mite, dan seterusnya ya. Setelah itu kalian beri contohnya. Kasuari dan Dara Mahkota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang, mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Nah, anak-anak,
Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda pun menjadi lebih cepat. Kekuatan mengayuh mempengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Sekarang, ayo kita mencoba. Lakukan percobaan seperti berikut. Langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, letakkan meja di tempat yang cukup luas. Yang kedua, doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, selanjutnya. Kemudian, doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Ya, kalau tadi kalian mendorong sendiri, kamu mendorong sendiri meja yang ada di depanmu. Nah, sekarang mendorong meja dengan bersama-sama. Silakan kalian perhatikan gerakan mejanya dan silakan dijelaskan, dituliskan apa yang kamu rasakan. Perbedaannya apa ya? Ketika tadi mendorong dengan sendirian dan juga yang selanjutnya mendorong dengan bersama-sama. Setelah itu, tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Jadi bedanya apa ketika mendorong meja sendiri dengan mendorong meja dengan ada temannya atau berdua? Nah, perbedaannya apa? Yang kedua, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Jadi kalian perhatikan bagaimana pergerakannya ya, saat didorong sendiri dan saat didorong oleh dua orang atau lebih. Sekarang kita lanjutkan materi tambahan. Di materi tambahan ini ada yang sifatnya memperinci lagi, ada juga yang melengkapi. Yang tadi belum ada, sekarang dilengkapi seperti itu.
Sekarang tempo dan tinggi rendah nada dalam sebuah lagu. Nah, tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Secara umum, tempo dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tanda tempo allegro, artinya cepat. Keterangannya lebih dari 60 ketukan per menit. Sekarang, tanda tempo andante. Tanda tempo andante, artinya sedang. Keterangannya adalah 60 ketukan per menit. Sekarang yang ketiga, adagio, artinya lambat. Nah, keterangannya kurang dari 60 ketukan per menit. Pada notasi angka, makin ke kanan nada makin tinggi. Sebaliknya, makin ke kiri nada makin rendah. Nada bertitik bawah berarti nada rendah. Disebut tangga nada oktav rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Disebut tangga nada oktav sedang. Nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Disebut tangga nada oktav tinggi. Lalu tangga nada itu apa? Nah, tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Di tangga nada itu adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fiksi. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 7 jenis, yaitu jenaka, mite, fabel, legenda, sagi, cerpen, dan novel. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama, cerita jenaka. Apa itu arti dari cerita jenaka? Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi tentang kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya, Si Kabayan dari Sunda, Lembai Malang dari Sumatera, dan Pak Banjir dari Jawa. Itu contohnya. Sekarang yang kedua, mite atau mitos. Apa itu mite atau mitos? Mite atau mitos adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya, Ratu Pantai Selatan dan Dewi Sri. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah fabel. Apa itu fabel?
Fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh hewan yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya kancil dan buaya. Ada lagi monyet yang rakus. Gitu ya. Jadi contoh fabel diantaranya adalah kancil dan buaya, monyet yang rakus. Itu judul-judulnya. Sekarang yang keempat, legenda. Apa itu legenda? Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya sesuatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat. Jadi legenda itu adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya sesuatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat. Nah, contohnya ada asal mula Danau Toba. Ada lagi Telaga Warna. Ada lagi Rawa Pening. Ya, itu contoh-contoh. Kita lanjutkan. Sekarang sagi atau saga. Apa itu sagi atau saga? Sagi adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah yang menceritakan kepahlawanan, keberanian, dan lain-lain. Nah, contoh dari sagi adalah Ciung Wanoro, Ken Arok, Calon Arang, dan Lutung Kasarung. Itu adalah contoh-contoh cerita sagi. Sekarang cerpen. Nah, apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Contoh, cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Selanjutnya ada novel. Apa itu novel? Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contoh, Kiko Kucing yang Lucu karya Hamidah Yundus Papate. Nah, itu salah satu contoh novel ya, yang berjudul Kiko Kucing yang Lucu karya Hamidah Yundus Papate. Sekarang cara menentukan tema dalam sebuah cerita sebagai berikut. Pertama, menyimak atau membaca cerita dengan seksama. Yang kedua, mencatat peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Yang ketiga, menyimpulkan tema berdasarkan peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Itu adalah cara menentukan tema dalam sebuah cerita. Mudah bukan? Kita lanjutkan lagi. Pengaruh gaya terhadap gerak
benda. Kegiatan mendorong dan menarik merupakan cara kerja gaya terhadap benda. Gaya yang diberikan ke sebuah objek atau benda mengakibatkan berbagai perubahan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang diam atau benda yang bergerak, dan gaya mempengaruhi bentuk benda. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.